Seribu dan resam ini kalau ada bayi sampai kita berharap adanya kerjasama kolaborasi antara pemerintah daerah, BPCB Jambi, juga dengan Kementerian Kebudayaan, dan yang terutama adalah masyarakat. Kita ingin Candi Bumi Ayu ini menjadi lokomotif peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan ekonomi di bidang pariwisata dan kebudayaan, karena Candi Bumi Ayu sudah menjadi aset, buat saya sudah menjadi aset nasional, dan ini harus kita manfaatkan secara optimal, tentu dengan kerjasama yang baik. Kita berharap dari Lokakarya ini akan ada semacam badan pengelola atau unit pengelola yang nanti bisa mengelola Candi Bumi Ayu agar nanti bisa menjadi tempat masyarakat melakukan ekspresi kebudayaan, sehingga menjadi sumber baru pendapatan masyarakat. Tahap kedua ini kan eksekusi ke lapangan ya. Nah, ini difokuskan kepada memberikan best practice kepada komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok pemuda yang di sini, bagaimana nanti dia berekspresi budaya ya di dalam memajukan Perjanjian Muara Jambi. Nah, ekspresi budaya ini macam-macam ya. Contoh ya, di sana ada gedung kesenian ya yang dibangun pemerintah Kabupaten Pali. Nah, ini kan rutinitasnya belum ada ya, belum digunakan. Nah, kalau kita hanya mengandalkan program-program yang dilaksanakan pemerintah nggak jalan. Nah, satu-satunya jalan adalah bagaimana mendorong, meningkatkan anak-anak muda di sini atau komunitas yang di sini ini bisa berekspresi budaya di situ ya. Misalnya mengangkat budaya-budaya lokal ya, teater tradisional ya, permainan rakyat ya, atau mungkin juga seperti kesenian-kesenian lah yang ada di sini. Nah, mereka bisa praktek di situ. Kemudian ini ada candi-candi ya, ada candi, ada gedung koleksi ya. Kemudian ada situs di kawasan Perjanjian Bumi Ayu. Kita membayangkan kalau saya datang aja, saya pengen tahu candi satu itu apa, candi dua apa, di belakang ini ada kolam. Kita nggak punya guide di sini, ya kan? Nah, nggak punya guide, apalagi interpreter. Nah, ini anak-anak yang komunitas ini dilatih bagaimana bisa mendampingi tamu. Karakter buildingnya perlu diangkat, ya kan? Keberaniannya perlu diangkat. Soal nanti pengetahuan sambil jalan, gitu ya. Nah, kemudian ini juga gitu, kumpul di sini ya. Kita ingin mereka langsung terlibat saja, langsung praktek. Nah, kita ada kumpul di sini, kita butuh makan ya, butuh kan? Kita butuh makan, butuh snack. Nah, bagaimana kita kasih kepercayaan kamu bisa menyajikan makanan-makanan tradisional kamu ketika ada tamu datang ke sini. Nah, jadi semua ekspresi budaya bisa diwadahi dan bisa dilakukan oleh komunitas ini, sehingga harapan kami nggak lama-lama kawasan Perjanjian Muara Jambi ini hidup ekosistemnya, ekosistem budayanya. Siapa ekosistem budayanya? Yang masyarakat yang ada di sekitarnya. Ya, kira-kira itu dulu. Ya. Pak, izin Pak, dengan siapa Pak? Sebagai apa Pak? Pak Agus Widiatmoko. Sebagai apa? Ya, Kepala BPCB Provinsi Jambi. Yang wilayah kerjanya Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Jambi. Kemudian juga Bapak yang mewakili komisi. Dari 7 candi itu yang berada di luasan 210, kalau tidak salah perpaduan itu dan kuda, kalau tidak salah. Dan katanya objek pemajuan kebudayaan. Nah, kemudian ada juga nih di sini penyerahan cindera mata dari BPJ Jambi kepada pemerintah Kabupaten Pelumpang Aba Pelumpang Hilir.
itu adalah terdiri dari 2 atau lebih situs. Oleh karenanya harus ada situsnya dulu. Berbuat hubungan antara papan itu kemudian mengikat menggunakan kain. Ini adalah terlem yang 10 kepulauan Indonesia bahkan sampai sekarang di seluruh Nusantara dan juga di Sumatera. Kemudian di Jambi itu. Karena Pak Kades ini kan motivator ya, dia mendorong.